Silakan Tuan. Tanah di alam Minangkabau itu sudah dipunyai oleh pemilik nagari atau negara kecil. Kalau negara A di ujungnya, kalau nagari I di ujungnya. Jadi negara dengan nagari tidak ada bedanya, dan pemerintahnya juga sama. Cuma dibedakan oleh wilayah besar dan kecilnya. Jadi di Minangkabau sebelum kita berrepublik ada namanya pemerintahan adat yang disebut dalam falsafahnya Nagari Bapagaundang, Minangkabau Bapagadat. Lalu lalang boleh dihadang, salah tampuh harus diambat. Jadi pemerintahan ini terdiri dari kelompok-kelompok masing-masing yang dinamakan suku dan kaum. Di dalam kaum itu dipimpin oleh orang Ampek Jini. Orang Ampek Jini itu terdiri dari penghulu yang pertama, penentu kebijakan atau pengambil keputusan. Sesudah penghulu ada malin sebagai penyuluh di dalam kaum itu dan sekaligus pendidik generasi-generasinya yang akan besar dan akan gadang. Malin ini di samping disebut suluh bendang dan juga soko guru dan juga ahli hukum yang akan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh penghulu itu tersebut. Sesudah itu ada manti. Manti ini berperan sebagai jaksa adat. Dan di samping itu beliau kepala statistik atau pembuat ranji di dalam kaumnya itu sendiri. Manti ini dibantu oleh tungganai atau mamak rumah. Dan beberapa mamak rumah disertai oleh bendua kandung itu menyatu kepada manti. Apakah bunda kandung itu boleh disebut manti? Ya bolehlah. Sebab bunda kandung juga penentu di dalam kaum dan juga di dalam negari. Jadi pilar pokok di dalam negari itu ada 3 figur. Yaitu raja yang mengelola rantau. Yaitu penghulu yang mengelola hukum dan keputusan. Dan dabalang sebagai manti adat atau jaksa adat. Kemudian yang keempatnya ada dubalang, mak dubalang. Di dalam kelompok mak dubalang itu ada mak pandeka, ada kapalo mudo, ada ketua-ketua pemuda, penjaga negari yang disebut parik paga. Parik paga ini sangat berperan menentukan kemaslahatan dan lingkungan negari itu sendiri dengan hutan tanahnya. Jadi hutan dan tanah itu dijaga oleh mak dubalang. Kalau ada orang masuk ke dalam suatu negari, itu mak dubalang memerintahkan institusinya atau anggotanya yang disebut mak pendeka. Mak pendeka ini yaitu membuat pos di tepi rimbo. Di dalam nagari nambah unyi, di dalam rimbo nambah punyo. Jadi di Minangkabau itu, rimbo itu ada bertumpak-tumpak. Artinya bertumpak-tumpak ini wilayah orang Potopang, ini wilayah Rancaniago, dan ini wilayah orang Piliang dan sebagainya. Dan disebut ulayat tuo atau ulayat segar subur yang masih belum dijamah. Siapa itu yang memimpin dan siapa penguasanya? Mak dubalang. Nah, inilah nanti apabila berkembangnya penduduk nagari itu, dia akan menjadi nagari cadangan nantinya atau merupakan suatu teratak.
Apa itu yang disebut tarata? Yaitu gugusan perekonomian negari itu sendiri. Dan negari dikelilingi oleh beberapa tarata. Tarata itu yaitu kumpulan dari beberapa peladangan yang dipimpin oleh kepala kelompoknya yang disebut orang tuo atau tuo tarata. Nah, dan ini tuo tarata itu juga berperan untuk menguasai wilayah dan rimbo gadang, rimba sunyi, rimbo lapeh, bukit dan payau, lembah dan sungai. Maka berbunyilah suatu ketentuannya, yaitu rimbo di Rajo Jolinjuang, kampung di Paga Pudiangame, bukit di Agia Bakaratau, padang di Agia Balanggundi, padang gembala, tabiang di Lantak Jauh Duri. Auduri itu apa? Yaitu bambu ditanam di sepanjang tebing-tebing sungai. Kenapa itu bambu itu ditanam di tebing sungai? Supaya apa itu jangan runtuh, tanah itu jangan runtuh menimbun sungai. Nah, dan sungai tidak dikotori oleh suatu keruntuhan. Nah, kalau ada kayu di pinggir sungai tidak boleh ditebang, dilarang oleh Tuo Tarata, dilarang oleh Mak Padeka. Siapa yang menebang maka kena sanksi, dibayar utang ke kaum, ke pengulu. Utangnya besar tuh, yaitu katanya carano badabia kambing minta maaf, dia diet atau denda ulang nambah bang. Walaupun kayu itu sebesar lengan tangan, lengan tangan. Nah, itu sanksinya. Jadi di Minangkabau, bukit dan gunung, lembah dan sungai, danau seperti Danau Sengkara, itu kan dikuasai oleh 11 nagari sekelilingnya itu. Itu tanah ulayat. Nah, merupakan air payau dan lain sebagainya, itu tanah ulayat. Nah, siapa yang memiliki? Inilah yang dimiliki oleh kaum itu masing-masing, yaitu rimbo nambah tumpak, sawah nambah pematang, ladang nambah bintala. Jadi untuk itu marilah kembali kepada lingkungan adat. Sebab orang-orang adat nih itu tahu dengan lingkungannya dan tahu dengan wilayah. Nah, jadi wilayah adat ini dia bersambung dari negari ke negari. Antara negari ke negari ada sedikit perbatasan yang dinamakan yaitu Rimbo Rajo. Rimbo Rajo ini ditanam juga oleh orang negari yang berdampingan, tapi hasilnya kemana? Hasilnya ke tempat Rajo, karena harus berayo. Kalau dulu Minangkabaunya hasilnya ke Pagaruyung, dan Rajo Pagaruyung tidak pernah meminta pajak ke negari dan kepada rakyatnya. Cuma rakyatnya yang sedih kalau tidak bertemu dengan rajanya. Ada suatu perekonomian yang melimpah, padi lah sampai zakat, jagung lah sampai dizakatkan, dan Rimbo Rajo laba buah pulau seperti cengkeh, buah pala, itu kan tanaman-tanam raja. Dan raja kok hidupnya menggalih sampai ke Asia Kecil, sampai ke negeri Sam, sampai ke Istanbul, ke Turki. Dan pulang raja itu terbawa lah oleh-oleh untuk pengulu, yaitu cawan, kain sutera, minyak Istanbul, minyak wangi dan sebagainya. Pulang raja dari Menggaleh, tuanku laita bawa minyak Istanbul. Jadi antara raja dengan rakyatnya tidak ada garis sekat yang menghambat. Jadi raja di waktu itu kalau menengok rakyatnya sedih, tuh pengulu-pengulu di kampung tuh dipanggil tuh. Kenapa kelompok kamu sedih atau melarat apa bagai? Tidak diperhatikan kehidupannya. Itu nasihat raja. Dan pengulu-pengulu berunding. Kalau raja itu sudah melimpahkan titah kepada pengulu, maka dipanggillah seluruh hulu balang
bagaimana keadaan masyarakat di dalam negeri kita. Jadi kalau Mak Dubalang itu berunding di Medan Nambapane, di bawah kayu gadang, di duduk sandaran batu. Apa yang dibicarakan yaitu kemaslahatan anak kemenakan dan negari kampung itu sendiri. Di masa pemerintahan adat, tidak ada orang minta sedekah yang mengemis-ngemis di tengah pasar, yang minta-minta di lampu merah. Sebab waktu itu nan lumpuh pangajui ayam, nan buto pambui lasuang, nan bakak palape Mariam, nan bodoh ke disuruh-suruh. Jadi kalau ada anak kemenakannya yang meminta-minta di pasar, malu sebagai seorang penghulu di dalam kampung itu. Makanya penghulu pasar, setiap pasar ada nama penghulu dagang yang disebut penghulu pasar. Penghulu pasar ini, beliau ini tidak menerapkan berapa ketetapan dari penjualan yang harus diambil. Itu terserah kepada pengusaha, penjual atau pedagang-pedagang pasar itu sendiri. Yaitu targetnya raso jo pariso. Gadang kemajuan galewa ke disumbangkan ke seluruh apa? Lendak ke malu wa. Kalau ketek yolah. Kalau kini kuah awak laba pangke DPR menyumbang ke musaji 5.000 atau Rp5. Leko mungkin tuh. Jadi kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Dan